Ah, action. Eh, Kali ini opini kaum rebahan ingin beropini tentang timnas lagi. Tidak lama lagi, sekitar tanggal 15 ini, timnas Indonesia akan ketemu dengan timnas Jepang di GBK. Tentunya dalam hitungan matematis kita draw aja sudah menang rasanya. Jadi opini kaum rebahan menargetkan draw. Kita draw itu sudah rasa menang, seri rasa menangnya. Karena kalau sampai kita menang, wah itu gift ya, itu anugerah atau bonus yang luar biasa. Namun kita tidak secara psikologi itu di luar perkiraan kita lah. Karena kita harus diakui dari semua sisi timnas Jepang di atas kita 2 level. Jadi dengan kita draw aja sudah sangat baik. Nah, yang berikutnya barulah kita menargetkan kemenangan. Karena ini belum tanggal 15 dan timnas Indonesia belum bertanding, opini kaum rebahan tidak terlalu suka memprediksi begini begitu karena ya namanya prediksi ya 50-50 ya, bisa benar bisa salah. Opini kaum rebahan lebih menyorotin adanya 2 anggota dewan yang beropini baru-baru ini bahwa mereka meminta agar naturalisasi dihentikan. Yang satu menanyakan masalah dana transfer dari klub ke timnas, dimana ini adalah, mohon maaf anggota dewan yang terhormat, ini adalah pertanyaan bodoh. Karena nggak ada yang namanya uang transfer menjadi timnas, itu nggak ada anggota dewan yang terhormat ya. Yang uang transfer itu dari klub ke klub antar negara, itu baru ada uang transfernya. Jadi mohon lebih banyak literasi, lebih banyak membaca, karena bagaimanapun kan Anda adalah anggota dewan yang terhormat. Masa ngomong tanpa tahu apa yang Anda omongkan, kan sayang sekali itu. Dan anggota dewan yang kedua mengatakan kalau kita ini, Indonesia ini adalah gudang atlet. Wah, parah benar. Dalam artian begini, opini kaum rebahan tidak merendahkan ya atlet-atlet Indonesia. Kita punya potensi atau bakat, benar banyak, namun hanya sekedar potensi dan bakat. Karena tidak ada pembibitannya, tidak ada pembinaannya, sehingga pada usia U17 aja itu sudah nggak mampu bersaing dengan mereka yang pembibitannya bagus, pembinaannya bagus. Jadi nggak ada itu. Apalagi kalau dilihat dari daerah pemilihan anggota dewan ini kan dari NTT, tidak bermaksud bagaimana dari NTT, dan beliau mengatakan kalau di NTT itu banyak atlet-atlet berprestasi. Pertanyaan opini kaum rebahan sedikit saja.
Berapa banyak atlet dari NTT yang memenangkan kejuaraan nasional? Nasional ya, bukan internasional. Berapa peringkat NTT di PON, Pekan Olahraga Nasional, yang ada? Yang tertinggi lah berapa? Jadi kalau ibu mengatakan gudangnya atlet, indikatornya apa? Indikatornya apa? Dan lagi apa yang sudah ibu lakukan untuk pembinaan atlet di NTT? Hanya omon-omon doang? Ya repot kalau seperti itu. Talk is cheap. Omongan tuh gampang gitu loh. Apa yang Anda lakukan? Jadi saya harap, opini kaum perubahan berharap anggota dewan yang terhormat ini satukan kata dan perbuatan. Jangan omon-omon aja yang tinggi, perbuatannya nol. Dan banyak teman-teman dari NTT yang menyesalkan memilih anggota dewan yang satu ini, dan mereka berencana tidak memilih kembali anggota dewan yang terhormat ini. Ya itu sekilas yang ada saat ini. Poinnya, opini kaum perubahan berharap ya, kan bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah menjadi anggota dewan yang terhormat. Sekali lagi ya, anggota dewan yang terhormat. Jadi tolonglah, sebelum berbicara itu, apa yang ingin Anda bicarakan tuh sudah kuat datanya, sudah betul literasinya, didukung oleh pengetahuan yang benar. Apa yang Anda omongkan ini levelnya nasional. Jadi jangan memalukan bangsa Indonesia dan diri Anda sendiri, yang akhirnya ya akan menjatuhkan karir politik Anda sendiri. Partai Anda juga kasihan itu kan. Oke, yang di situ ada satu lagi rangkumannya mengenai U17 ketika melawan U17 Australia. Pada saat ada beberapa waktu sekitar 20 menit itu terjadi pertandingan seolah-olah seperti pertandingan gajah ya, dimana kedua belah pihak tidak berjual beli serangan, hanya oper-oper saja ya. Dan coach Nova waktu itu juga di akhir pertandingan mengatakan dia cukup malu melihat hal tersebut. Namun bagaimana lagi, strategi yang diterapkan adalah counter attack. Menurut opini kaum perubahan sih nggak perlu malu ya, karena itu kan memang taktik dan strategi ya. Jadi yang namanya taktik counter attack itu bertahan dulu kemudian menyerang, itu kita harus diserang dulu. Nah, ketika Australia waktu itu tidak mau melakukan serangan, bagaimana kita bisa melakukan serangan balik? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Australia tidak mau menyerang dan sudah puas dengan hasil draw, itu artinya Australia mengakui kekuatan U17 Indonesia. Tim Australia berpikir kalau dia terlalu menyerang, ada kemungkinan justru serangan balik Indonesia akan mematikan dan membuat U17 Australia kalah. Jadi nggak ada yang salah dalam hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, taktik dan strategi tersebut sama juga. Misalnya ada satu tim yang sudah menang 2-0 atau 2-1 atau berapapun, dan
kemudian dia menunda-nunda waktu dengan contoh yang paling 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 baru kita dengar kan El guling-guling itu, yang dikit-dikit disenggol guling-guling, dikit-dikit disenggol guling-guling untuk membuang-buang waktu, mengoper-oper di daerah pertahanan, melakukan pergantian pemain. Ya prinsipnya supaya cepat selesai dan tidak ada riak-riak lah. Kan sama seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena hasil draw atau hasil yang terjadi saat itu sudah memuaskan, sudah bagus. Ini kan kompetisi, turnamen, bukan liga. Jadi kan hasil draw ini membuat sudah maju ke langkah berikutnya. Buat apa mengambil resiko? Dan itu adalah bagian dari taktik dan strategi yang sah. Gak ada yang salah dengan itu. Yang salah ya kalau di posisi 2-1 tim yang ketinggalan. Kenapa kamu ketinggalan? Kan seperti itu. Kalau di turnamen yang barusan ini, tim-tim yang berharap lolos, ya salahnya kenapa kamu berharap lolos dari hasil tim lain. Ya memang seperti itu. Iya kan, buat apa mengambil resiko untuk tim lain? Jadi gak ada yang salah dengan hal tersebut. Jadi sementara itu dulu opini kaum rebahan. Kita berharap kita draw lawan timnas Jepang, dan yang berikutnya kita bisa meraih poin 3 di GWK. Itu dulu, rebahan lagi